Legenda Pulau Kemarau, cinta sejati di Sungai Musi. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi yang luas, berdirilah kerajaan Palembang yang megah. Pelabuhannya selalu ramai oleh kapal-kapal dari negeri jauh. Suatu hari, seorang saudagar muda yang gagah berani bernama Tan Bun An datang dari Tiongkok. Ia membawa sutra dan keramik yang indah untuk diperdagangkan. Tan Bun An sangat kagum melihat keindahan kota Palembang yang terapung di atas air. Saat mengunjungi istana, Tan Bun An bertemu dengan putri Raja Palembang yang sangat cantik, Siti Fatimah. Sang putri tidak hanya menawan, tetapi juga ramah dan bijaksana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di taman istana, berbagi cerita tentang budaya masing-masing. Tak butuh waktu lama bagi benih-benih cinta untuk tumbuh di hati mereka berdua. Tan Bun An ingin meminang Siti Fatimah untuk menjadi istrinya. Ia menghadap ayah sang putri, Raja Wira, untuk memohon izin. Raja Wira menyetujui pernikahan tersebut, namun dengan satu syarat. Tan Bun An harus menyediakan 9 guci emas sebagai mas kawin. Tan Bun An segera mengirim pesan kepada orang tuanya di Tiongkok untuk mengirimkan emas tersebut ke Palembang. Berbulan-bulan kemudian, sebuah kapal besar dari Tiongkok tiba di dermaga Palembang. Hao, sang nahoda kapal yang setia, memberitahu Tan Bun An bahwa 9 guci emas telah sampai. Untuk melindungi emas itu dari serangan bajak laut selama perjalanan jauh, orang tua Tan Bun An menimbun emas-emas tersebut dengan sayuran asin dan sawi pahit hingga tidak terlihat dari luar. Tan Bun An segera membuka guci-guci tersebut, namun ia hanya melihat sayuran asin yang berbau menyengat. Karena merasa malu dan kecewa, ia mengira orang tuanya telah menipunya dan tidak merestui pernikahannya. Dengan amarah yang meluap, Tan Bun An mengangkat guci-guci itu satu persatu dan membuangnya ke dalam Sungai Musi yang dalam. Saat hendak membuang guci yang terakhir, guci itu tidak sengaja membentur tepian kapal dan pecah. Alangkah terkejutnya Tan Bun An ketika melihat emas murni yang berkilauan jatuh dari balik sayuran asin tersebut. Ia baru menyadari bahwa emas itu memang ada di dasar setiap guci yang baru saja ia buang. Rasa penyesalan yang luar biasa langsung menyelimuti hatinya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An melompat ke dalam Sungai Musi yang deras. Ia berniat mengambil kembali guci-guci emas yang telah ia buang agar bisa menikahi Siti Fatimah. Namun, arus sungai sangat kuat dan airnya sangat keruh. Tan Bun An menyelam semakin dalam, namun ia tidak kunjung muncul kembali ke permukaan. Berita tentang kecelakaan Tan Bun An sampai ke telinga Siti Fatimah. Ia berlari kencang menuju tepi sungai dengan hati yang hancur. Ia menunggu dengan cemas, berharap kekasihnya akan muncul membawa kabar baik. Namun, hanya riak air sungai yang tenang yang menyambutnya. Siti Fatimah menangis terseduh-seduh di tepi dermaga yang sunyi. Karena cintanya yang begitu besar, Siti Fatimah memutuskan untuk menyusul Tan Bun An. Ia meninggalkan sepucuk surat kecil yang menyatakan bahwa jika ia tidak kembali, maka sebuah gundukan tanah akan muncul sebagai tanda kesetiaan mereka. Dengan keberanian terakhir, Siti Fatimah melompat ke dalam pelukan Sungai Musi, berharap bisa bersatu kembali dengan cintanya di alam lain. Tak lama kemudian, sebuah pulau kecil muncul di tengah Sungai Musi, tepat di tempat mereka menghilang. Anehnya, pulau ini tidak pernah tenggelam, meskipun air sungai sedang pasang atau banjir. Masyarakat menyebutnya Pulau Kemarau, yang berarti Pulau Kemarau. Hingga kini, pulau tersebut menjadi simbol cinta sejati dan pengingat agar kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.